Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil, NIM 24301070, dan saya dari jurusan Mesin Otomotif kelas online. Dan adapun pada tugas ujian akhir semester kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Sistem Produksi Pabrik pada Spare Part Otomotif. Kemudian profil singkat industri, yaitu jenis produknya ada bracket besi, ada knalpot, dudukan mesin, komponen rangka kendaraan. Kemudian jenis produknya, kemudian bahan dari jenis produknya yaitu ada plat karbon, pipa baja, baut, dan mur standar, serta skala usaha industri, yaitu industri menengah. Kemudian karyawannya ada 30-60 orang. Kemudian menggunakan mesin dan tenaga manusia. Serta target pasar yaitu seperti bengkel otomotif, distributor spare part, pabrikan kendaraan, dan lain-lain. Pabrik ini memproduksi spare part otomotif dalam jumlah yang cukup besar dengan spesifikasi yang relatif beragam. Bisa dilihat seperti ini contoh-contoh dari spare part atau barang-barang yang diproduksi. Kemudian jenis sistem produksinya yaitu batch production atau produksi kelompok. Alasannya yaitu yang pertama, produksi yang dilakukan per jenis spare part. Kemudian jumlah produksi berdasarkan permintaan. Kemudian setelah satu batch selesai, lanjut ke produk yang lain. Dan yang terakhir, lebih fleksibel dibanding mass production. Kemudian ada alur proses produksinya atau diagram alur produksi spare partnya, yaitu yang pertama penerimaan bahan baku, kemudian lanjut ke penyimpanan gudang, kemudian lanjut ke pemotongan atau cutting, terus pembentukan atau stamping atau bending, selanjutnya pengelasan atau welding, kemudian machining, drilling atau milling, kemudian ada finishing, grinding atau coating, terus lanjut ke quality control, dan yang terakhir ada pengemasan dan pengiriman. Permasalahan sistem produksinya yaitu yang pertama ada bottleneck pada proses welding. Contohnya jumlah mesin las yang terbatas, proses membutuhkan waktu yang lama, menghambat alur produksi selanjutnya. Yang kedua ada cacat produk atau reject. Contohnya hasil las yang kurang rapi, dimensi yang tidak sesuai standar, menyebabkan rework atau pemborosan waktu. Permasalahan ini juga menyebabkan keterlambatan produksi dan peningkatan biaya operasional. Kemudian usulan perbaikan sistem produksinya yaitu yang pertama pengembangan lini produksi seperti menambah mesin las, mengatur ulang pembagian kerja operator, mengurangi bottleneck. Yang kedua, standarisasi proses kerja atau SOP. Contohnya SOP welding yang jelas, pelatihan operator secara berkala, mengurangi cacat produk, dan yang ketiga ada peningkatan quality control. Seperti inspeksi di setiap tahap, deteksi cacat lebih awal, kemudian mengurangi rework.
Juga dalam sistem batch dipilih karena pabrik memproduksi beberapa jenis spare part dengan volume menengah dan spesifikasi yang sama dalam satu periode produksi. Juga adalah keterkaitan dengan konsep sistem produksi, yaitu yang pertama efisiensi, yang kedua ada pengendalian kualitas, kemudian produktivitas, dan pengurangan waste. Baik, sebagai penutup, yaitu hasil dari analisis kali ini, pabrik spare part otomotif menggunakan sistem produksi batch yang sesuai dengan karakter produknya. Dan pelajaran yang saya dapat ambil dari analisis kali ini yaitu pengendalian alur produksi dan pengendalian kualitas itu sangat berpengaruh dengan efisiensi dan daya saing industri itu sendiri. Baik, mungkin itu tugas kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.